Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sintesis senyawa karbonil. Sintesis senyawa karbonil dapat dilakukan dengan pendekatan diskoneksi, yaitu diskoneksi 1,1 ikatan karbon-karbon, diskoneksi 1,2 karbon ikatan karbon-karbon, dan diskoneksi 1,3 ikatan karbon-karbon. Sintesis senyawa karbonil dengan diskoneksi 1,1 ikatan karbon-karbon dapat menggunakan 3 macam starting material yang sebagai elektrofil, yaitu asil klorida, dimetilfuran, dan nitril, dan sebagai nukleofil atau karbanion yaitu organolitium, organokuper, dan reaksi Grignard. Diskoneksi 1,1 karbon-karbon. Ketika senyawa karbonil R1COR2 dilakukan diskoneksi 1,1, maka akan dihasilkan sinton elektrofil dan sinton yang nukleofil. Sinton elektrofil yaitu R1CO. Reagen yang ada berdasarkan sinton tersebut ada beberapa, diantaranya yaitu ester, RCO2Me, kemudian asil klorida, dan dimetilfuran, serta nitril. Di antara keempat reagen tersebut yang bisa digunakan sebagai material awal untuk pembentukan senyawa karbonil adalah asil klorida, dimetilfuran, dan nitril. Sedangkan yang ester, RCO2Me, tidak dapat digunakan karena pada material awal ester, RCO2Me, dia tidak akan menghasilkan senyawa karbonil, akan tetapi dia akan menghasilkan senyawa alkohol tersier. Kenapa bisa seperti itu? Akan kita lihat pada slide berikutnya. Pada diskoneksi 1,1 cc pada senyawa karbonil ini akan dihasilkan sintron yang elektrofil dan nukleofil. Apabila sintron yang elektrofil ini menggunakan ester RCO2Me, maka ini tidak bisa akan menghasilkan alkohol tersier. Dengan reaksi adalah seperti ini ya. Kalau starting materialnya adalah RCO2Me atau ester, kemudian yang nukleofilnya menggunakan reagen Grignard yaitu R2MgBr, maka elektrofil RCO2Me ketika bereaksi dengan nukleofil R2MgBr atau reagen Grignard atau RLI atau organolitium, maka R2 dari reagen tersebut akan menyerang atom C karbonil dari ester. Kemudian ester sebagai gugus pergi yang baik, dia akan lepas sehingga akan terbentuk senyawa keton. Senyawa keton ini yaitu R1COR2 ini sangat elektrofil dan sangat reaktif dan bisa diserang oleh reagen Grignard kembali. Jadi reagen Grignard ini bereaksi 2-3 kali terhadap ester RCO2Me ini sehingga akan terbentuk produk akhir alkohol tersier, bukan terbentuk senyawa karbonil. Penggunaan asil klorida dalam pembentukan senyawa karbonil ya. Jadi dari senyawa karbonil R1COR2 dilakukan diskoneksi, maka akan dihasilkan sinton positif yang bersifat elektrofil yaitu R1CO dan sinton nukleofil yaitu karbanion R2- ya. Dari sinton elektrofil ini bisa dipilih material awal berupa asil klorida, di mana asil klorida bersifat sebagai elektrofil dengan reagen R2CuLi atau dialkil kuprilitium yang bersifat nukleofil, maka akan dihasilkan senyawa karbonil. Reagen R2CuLi ini atau dialkil kuprilitium ini dia bisa digunakan karena dia kurang reaktif dan juga lebih selektif jika dibandingkan dengan reagen Grignard. Pembuatan reagen dialkil kuprilitium ini adalah kuprum atau Cu direaksikan dengan organolitium dalam
tetrahidrofuran pada suhu minus 78 derajat Celcius, maka akan dihasilkan dialkil kupri litium. Pada diskoneksi senyawa karbonil 2A, apabila dikoneksi 1,1 cc akan menghasilkan sinton elektrofil dan R1CO yang elektrofil dan sinton karbanion yang nukleofil. Untuk menghasilkan sinton elektrofil bisa menggunakan reagen dimetilfuran, sedangkan untuk sinton nukleofilnya bisa menggunakan organolitium. Ketika dimetilfuran direaksikan dengan organolitium, maka litium akan terikat pada bagian oksigen dan alkil akan terikat pada atom C karbonil. Sedangkan NME2 adalah gugus pergi yang sangat jelek. Hal ini menguntungkan karena akan menghasilkan bentuk intermediate yang stabil yang tidak bisa diserang atau oleh organolitium. Sedangkan untuk menghilangkan gugus amina NME2 maka dilakukan dengan menambahkan asam. Sehingga gugus aminanya akan pergi sehingga terbentuk RCOH atau terbentuk aldehid. Ini adalah juga termasuk senyawa karbonil. Sebagai starting material untuk pembentukan senyawa keton pada diskoneksi 1,1 karbon-karbon dapat digunakan nitril ya. Nitril ini sebagai sinton elektrofil, dia akan direaksikan dengan sinton nukleofil karbanion berupa reagen gridnya yaitu R2MgBr. Ketika nitril ini direaksikan dengan reagen gridnya, dia akan membentuk senyawa intermediate yang stabil, di mana R1C NMgBr R2. Ini adalah senyawa intermediate yang stabil. Untuk menghilangkan atau mengusir NMgBr maka dilakukan penambahan asam sehingga akan terbentuk karbonil R1COR2. Kesimpulan dari pembentukan senyawa karbonil dengan diskoneksi 1,1 cc di sini bahwa sebagai starting material bisa digunakan asil klorida, dimetilfuran, dan nitril sebagai elektrofil, sedangkan reagen yang nukleofil bisa menggunakan organolitium, organokuper atau dialkil kupri litium, serta reagen gridnya. Pada diskoneksi 1,2 karbon-karbon, maka diskoneksi 1,2 karbon-karbon atau dikenal juga dengan alkilasi enol, karbon yang didiskoneksi di sini berada pada posisi 2 dari karbonil ya. Ketika dilakukan diskoneksi pada posisi 1,2 karbon-karbon dari senyawa karbon nomor 5, maka akan dihasilkan sinton R1+ yang merupakan suatu alkil yang bersifat elektrofil. Dan di sini biasa dihubungkan dengan reagen alkil bromida. Dan sinton negatif atau sinton yang nukleofil di sini adalah enol, yang enolat biasanya berasal dari aseton, di mana aseton ini memiliki atom H yang sangat asam dan bisa beresonansi menjadi sistem enolat dalam kondensasi aldol. Pada diskoneksi 1,2 karbon-karbon dari senyawa karbonil nomor 37 akan menghasilkan sinton R1 atau alkil yang elektrofil dan sinton enol yang nukleofil. Sinton enol yang nukleofil ini biasanya berasal dari aseton, di mana aseton memiliki H-alfa yang sangat asam dan bisa beresonansi dalam sistem enolat atau kondensasi aldol menghasilkan keton. Keton ini tidak bisa diserang oleh alkil yang elektrofil, sehingga keton ini harus dirubah dulu menjadi derivat dari enolat dengan cara mereaksikan keton ini dengan LDA atau litium diisopropil amid. Reagen litium diisopropil amid atau LDA ini membuat senyawa intermediate yang terjadi menjadi stabil. Mengapa stabil? Karena di dalam litium diisopropil amid terdapat Ni, terdapat N, di mana
Li nanti akan berikatan dengan O, sedangkan N tidak bisa menyerang atom C karbonil. Dia akan berikatan dengan H alfa. Dan akhirnya akan terbentuk enolat litium. Enolat litium ini nanti yang akan bereaksi dengan alkil elektrofil. Dia bisa diserang oleh alkil yang elektrofil sehingga terbentuk senyawa karbonil. Ini adalah gambaran reaksi yang merubah keton atau mereaksikan keton dengan litium diisopropil amid ya, yang pada akhirnya akan membentuk enolat litium. Enolat litium ini nanti akan mudah diserang oleh alkil yang elektrofil membentuk senyawa karbonil. Selain dari enolat litium yang nukleofil, maka sebagai material awal bisa digunakan 1,3 dikarbonil yang bisa diserang oleh alkil yang elektrofil sehingga akan terbentuk senyawa karbonil. Ini adalah contoh penggunaan enolat litium dalam sintesis senyawa karbonil atau senyawa organik, yaitu kafesol, di mana enolat litium digunakan sebagai starting material dalam sintesis kafesol, suatu senyawa organik yang berkhasiat sebagai antiinflamasi. Untuk membuat kafesol ini diperlukan enolat litium yang nukleofil, di mana dia dapat diserang oleh bagian yang elektrofil, yaitu senyawa 46, sehingga terbentuk kafesol. Pada penggunaan enolat 1,3 dikarbonil dimulai yaitu dengan menambahkan gugus ester CO2 ke dalam senyawa karbonil, dilanjutkan dengan penambahan etoksida sehingga akan didapatkan suatu enolat 1,3 dikarbonil. Enolat 1,3 dikarbonil ini bersifat nukleofil, akan diserang, akan dilakukan dialkilasi oleh alkil bromida yang elektrofil. Setelah gugur alkil dari alkil bromida masuk ke dalam sistem enolat 1,3 dikarbonil, maka akan dilakukan hidrolisis dan dekarboksilasi untuk menyingkirkan ester sehingga dihasilkan senyawa keton. Dalam mengusir senyawa keton ini tadi dilakukan dengan hidrolisis menggunakan air, maka dalam hidrolisis tersebut akan membentuk ion karboksilat, di mana ion karboksilat tersebut selanjutnya akan diprotonasi menjadi karboksilat. Dengan menaikkan suhu, maka karboksilat akan mengeluarkan CO2 sehingga dihasilkan senyawa alkohol yang akan segera berubah menjadi senyawa keton. Pendekatan diskoneksi 1,3 dikenal juga dengan adisi konjugasi ya. Di sini alkil yang masuk harus bersifat suatu nukleofil. Jadi pada pemutusan diskoneksi 1,3 dari senyawa karbonil nomor 67 akan dihasilkan sinton R1 yang nukleofil. Ini berhubungan dengan reagen Grignard dan sinton yang elektrofil, di mana sinton yang elektrofil di sini nanti akan mengalami resonansi sehingga atom C yang ujung itu dapat bersifat elektrofil dan bisa bereaksi dengan reagen Grignard yang nukleofil. Pada reaksi ini, sinton yang elektrofil akan berikatan dengan reagen Grignard RmGbR dengan katalis Cu, sehingga R1 akan masuk ke atom C yang elektrofil. Dengan masuknya R1, maka terjadi pemutusan ikatan rangkap. Terbentuklah senyawa karbonil pada nomor 67. Demikian tadi materi tentang pembentukan senyawa karbonil dengan pendekatan diskoneksi 1,1 karbon-karbon, 1,2 karbon-karbon, dan 1,3 karbon-karbon.